sekarang kita akan membahas tentang perdagangan internasional di suatu negara. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan antara dua negara atau lebih. Transaksi ini dapat melibatkan individu, kelompok, atau pemerintah negara. Perdagangan internasional tidak hanya seputar ekspor dan impor barang, tetapi juga melibatkan penggunaan atau pemakaian jasa-jasa lain yang berkaitan dengan perdagangan seperti pengangkutan, pembayaran internasional, dan kebijakan pemerintah. Tujuan dari perdagangan internasional antara lain adalah memperluas pasar di luar negeri, memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain, dan memperoleh barang atau produk yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Manfaat dari perdagangan internasional bagi suatu negara adalah memperoleh barang atau produk yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri, memperluas pasar di luar negeri, mempelajari teknik produksi dan manajemen yang lebih modern dari negara lain, meningkatkan hubungan persahabatan antara negara, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut. Selain itu, perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial dan politik dan pertahanan keamanan. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain kebutuhan negara dan masyarakat yang beragam, perbedaan sumber daya antara negara yang bekerja sama, perbedaan selera konsumen antar negara, dan transportasi antar negara. Dengan demikian, perdagangan internasional memiliki peran penting dalam memperoleh barang atau produk yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Dengan demikian, perdagangan internasional memiliki peran penting meningkatkan hubungan ekonomi, sosial, dan politik antar negara, serta memberikan manfaat bagi perekonomian negara-negara yang terlibat dalam aktivitas perdagangan internasional. Dalam konteks perdagangan internasional, prospek perkembangan suatu negara dalam 5 tahun ke depan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor, termasuk kebijakan bahasa, kemampuan berkomunitas, dan hubungan bisnis dengan negara-negara lain. Kita akan membahas beberapa poin yang dapat dijadikan pertimbangan. Yang pertama adalah pemerintah Indonesia telah menekankan pentingnya memprioritaskan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Upaya ini termasuk dorongan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, untuk memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Hal ini dapat memengaruhi prospek perdagangan internasional Indonesia, terutama dalam hal komunikasi dan hubungan bisnis di negara-negara lain. Yang kedua adalah bahasa Inggris diakui sebagai bahasa universal yang memfasilitasi perdagangan internasional. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris sangat diperlukan dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional. Yang ketiga, kemampuan berbahasa Inggris juga mempengaruhi dalam membangun relasi internasional dan membuka peluang perdagangan dengan negara-negara lain. Dalam konteks perdagangan internasional, penggunaan bahasa Inggris sangat diperlukan sebagai bahasa universal yang memaksimalkan ekspor dan impor. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, perkembangan perdagangan internasional suatu negara dalam 5 tahun ke depan sangat dipengaruhi oleh kebijakan bahasa, kemampuan berkomunikasi, dan hubungan bisnis dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memperhatikan aspek bahasa dan komunikasi dalam upaya meningkatkan prospek perdagangan internasional. Jadi segitu aja pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Dadah.